Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa awtari wa ala alihi wa sahbihi nur amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini kecuali mereka selalu mencita-citakan kebahagiaan, mencita-citakan keselamatan, mencita-citakan perdamaian, keamanan, ketentraman, dan kesuksesan hidup. Kesuksesan hidup yang terus-menerus, yang panjang, yang tidak mau dikacaukan atau diganggu oleh situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman, keamanan, keselamatan, dan kebahagiaannya. Semua manusia menginginkan hal yang sama yang saya sampaikan tadi. Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang mencintai kita, yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang selalu memberi rezeki kepada kita, yang selalu memperhatikan kepada kita sejak kita belum ada di dunia ini, masih di alam dar, kemudian di kandungan ibu kita. Tidak pernah difikirkan ibu dan bapak kita, ya, adanya kita yang seperti ini. Kita diperhatikan oleh Allah dengan diberi nutrisi ketika kita berada di kandungan, sehingga Allah ciptakan dari mudghah, dari alaqah menjadi mudghah, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah menjadi mudghah. Alaqah adalah segumpal darah, mudghah adalah segumpal daging, dan dari mudghah Allah bentuk tubuh kita. Apa yang kita akan perlukan ketika kita hidup di dunia dicipta oleh Allah, dibentuk oleh Allah di rahimnya ibu kita dengan kasih sayangnya dan penjagaannya. Diberikannya kita kaki, diberikannya kita tangan, diberikannya kita otak, diberikannya kita panca indera, diberikannya kita organ tubuh yang lengkap, diberikan kita hati yang bisa merasakan cinta, yang bisa merasakan sedih, yang merasakan bahagia dan nikmat, peduli. Dilahirkanlah kita di dunia ini, la ya'lamuna syai'an,
kita tidak tahu apa-apa. Thumma ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kemudian aku ciptakan kepada kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur kepadaku. Terus pemeliharaan itu tidak putus para jemaah. Setelah kita menginjak dewasa, Allah selalu pelihara kita. Bahkan sebelum kita ada, sejak diciptakannya manusia ini, Allah pelihara kita, manusia, umat manusia, dengan aturan-aturannya yang dibawa oleh para nabi dari generasi-generasi. Yang para nabi dan para rasul itu membawa aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Manusia amanah, manusia yang jujur, manusia yang suci, maksum tanpa dosa, dan manusia yang lurus hidupnya mengikuti aturan Allah, membawa amanah ilahi yang berupa wahyu yang diberikan oleh umatnya masing-masing. Sampailah generasi kita, diturunkan kepada kita seorang nabi yang agung, terbaiknya dari para nabi dan para rasul, pemimpinnya para nabi dan para rasul, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, manusia terbaik, manusia yang termulia, manusia yang paling memiliki budi pekerti dan akhlak. Dan tidak ada semua budi pekerti yang baik kecuali adalah percikan dari sang nabi yang memiliki akhlakul karimah dan uswatun hasanah bagi kita. Membawa wahyu ilahi sebagai perwujudan kasih sayang Allah kepada diri kita, agar kita menempuh kebahagiaan, kejayaan, keselamatan yang terus-menerus, yang hakiki hingga akhir zaman nanti sampai dalam surganya Allah Ta'ala. Namun ada dendam yang lama ketika bapak kita Adam alaihissalam dicipta oleh Allah, yang diberi kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di bumi ini, dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala asma, nama-nama yang tidak diajarkan kepada iblis dan malaikat, sehingga Allah perintahkan malaikat dan iblis tadi untuk hormat kepada Nabi Adam, sujud, bukan sebagai penyembahan tapi penghormatan. Namun kesombongan, ketakaburan, riya, hasud yang ada dalam diri iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga dia diusir oleh Allah di tempat kedudukan yang tinggi, menjadi makhluk yang terhina dan dijanjikan neraka. Maka dendam kesumat ini terbawalah dia ketika Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa turun ke muka bumi ini karena godaan rayuan memakan buah yang mestinya tidak boleh didekati. Dan dendam itu berlanjut hingga kepada anak cucunya, yaitu kita-kita ini sampai hari kiamat nanti, yang mana iblis, syaitan dan bala tentaranya yang wujudnya jin dan manusia akan selalu menggoda kepada kita supaya kita lupa kasih sayang Allah pada diri kita, supaya kita lupa pemeliharaan Allah pada diri kita, supaya kita lupa perlindungan Allah pada diri kita. Allah menurunkan aturan yang berupa wahyu ilahi, diamanahkan kepada sang nabi dan sang rasul yang mulia, terpuji, maksum,
ya, sempurna hidupnya, sempurna lahirnya, sempurna batinnya, membawa wahyu yang diperuntukkan untuk kita sebagai jalan yang lurus agar kita terpelihara dari malapetaka dunia dan akhirat, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, keselamatan yang hakiki yang selalu kita cita-citakan untuk pribadi, untuk keluarga, dan untuk seluruh umat manusia. Namun kesucian, kemuliaan, kehebatan ajaran sang Nabi tersebut yang sebenarnya merupakan pengejawantahan sayangnya Allah kepada kita, cintanya Allah kepada kita, perhatiannya Allah kepada diri kita, yang masing-masing pribadi kita tidak ada satupun yang memungkirinya, bahwa kita disayangi Allah, kita diperhatikan oleh Allah. Bukankah tiap hari kita makan dengan rezekinya Allah? Bukankah kita tiap hari disediakan oleh Allah oksigen untuk kita nafas, sehingga itu pun tidak bayar? Bukankah kita diberi tubuh yang sempurna ini? Bukankah kita dinikahkan oleh Allah kepada seorang wanita yang cantik, yang kita sayangi, yang cinta dan mencintai di antara kita? Allah anugerahkan kita ibu dan bapak yang sayang dan selalu memperhatikan kita. Allah anugerahkan kepada kita kakek dan moyang yang selalu, kakek dan nenek kita yang memperhatikan kita. Allah siapkan kita adik dan kakak, saudara, famili, dan juga teman-teman yang setia, yang baik, yang selalu perhatian kepada kita. Ketahuilah semua kasih sayang dari manusia-manusia yang saya sebutkan atau yang belum saya sebutkan itu hanya percikan kasih sayang Allah, perhatian Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah pada diri kita masing-masing, sehingga mereka menyayangi kita karena mereka dapat rahmatnya Allah sehingga sayang pada diri kita. Bahkan bumi, lautan, langit, dan semuanya alam ini pun Allah perintahkan untuk mengasih sayangi manusia, sehingga menyediakan sumber alam yang dibutuhkan oleh kita. Kita tidak sadar bahwa Allah baik dengan kita. Coba bayangkan kita menghirup udara dengan segar untuk nafas kita dan untuk pembakaran tubuh kita, sehingga kita bisa berbicara dan bekerja dengan energi oksigen yang kita hirupkan. Dan subhanallah, atas kebijakan Allah dan ilmunya Allah, kita mengeluarkan CO2 yang mana karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan untuk nafasnya dia, dan dia mengeluarkan nafasnya dengan oksigen yang segar untuk kita tumbuh. Siapa yang mengatur begitu rupa, begitu rapinya, yang mana ekosistem ini saling membutuhkan? Sebenarnya itu adalah persiapan dan kesediaan Allah, kasih sayang Allah kepada manusia sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Disiapkan alam itu untuk berkhidmat dengan kita. Bumi dicipta untuk khidmat dengan kita, tumbuh-tumbuhan dicipta untuk berkhidmat dengan kita, hewan-hewan dicipta khidmat kepada kita, langit dicipta untuk khidmat kepada kita, karena kita adalah manusia sebagai makhluk Allah yang dicintai Allah. Coba kita baca di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Qul a'udhu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung dengan Tuhannya manusia. Rabbun nas, Allah itu Tuhannya malaikat, Allah itu Tuhannya jin, Allah itu Tuhannya bumi dan langit, Allah itu Tuhannya semesta. Tetapi Allah sebutkan di sini ini Allah Tuhannya manusia. Dalam Quran yang diabadikan ila yaumul qiyamah, nunjukkan kedudukan manusia di sisi Allah ini besar. Allah hargai kita sebagai manusia, anak cucu Adam, sehingga dinisbahkan ketuhanannya di ayat ini untuk kita. Qul a'udzu birabbin nas. Dan Allah mengatakan Rabbun nas, pemelihara manusia, pencipta manusia, pelindung manusia, yang memberi aturan manusia, yang kasih sayang dengan manusia, yang mengasuh manusia. Rabbun nas, ilahin nas,
Tuhannya manusia. Lagi-lagi Allah mengatakan Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia, penguasanya manusia. Padahal Allah itu raja segala-galanya, raja siapapun yang ada di alam semesta ini. Tapi Allah tunjukkan, ayat ini pun dikasih nama An-Nas, manusia. Malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi ma sudurin nas, minal jinnati wan nas. Para jamaah yang mulia, sayang demi sayang, cinta demi cinta, perhatian demi perhatian, perlindungan demi perlindungan yang Allah berikan kepada diri kita. Mudah-mudahan kita sadar, mudah-mudahan kita insaf, sehingga sadar dan insaf kita bahwa Allah diri kita untuk mengikuti aturan Tuhan yang kasih sayang dengan kita. Janganlah kita kena tipu daya iblis yang dia adalah punya dendam kesumat yang menurunkan bapa Adam ke bumi ini dan akan menyeret kita ke jahanam, melupakan diri kita sehingga kita dengan sewenang-wenang dan sombong akan meninggalkan aturan Tuhan, aturan sang kasih sayang, pemberi kasih sayang itu yang Rahman dan Rahim, yang Hanan dan Mannan, Al-Wahhab, pemberi, sang maha pemberi, sang maha kasih sayang. Kita tinggalkan jauh-jauh aturannya, kita tinggalkan jauh-jauh perlindungannya, kita tinggalkan jauh-jauh kasih sayangnya. Dengan aturan yang sempurna tadi, kita terpengaruh dengan aturan-aturan musuh-musuh kita, yaitu iblis, syaitan dan bala tentaranya. Wa'iyadzubillah. Waspada para jemaah yang mulia. Mari kita kembali kepada Allah. Mari fafiru ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Ketahuilah, kalau pada saat ini kita menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita punya masalah dengan istri, kita punya masalah dengan anak mungkin, kita punya masalah dengan kesehatan kita punya masalah dengan ekonomi kita masalah dengan sosial kita punya masalah masing-masing diri kita. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedih, yang susah, yang stres, yang pikiran, yang ini dan itu. Fahamilah, itu sebenarnya adalah ceweran Allah, selentian Allah kepada diri kita. Sudah jauh kita dari aturannya, sudah jauh kita dari pangkuannya, sudah jauh kita dari pelukannya, sudah jauh kita dari kasih sayangnya, dari aturan-aturan yang maha hebat, dari aturan-aturan yang maha sempurna, yang membuat kita sehat, yang membuat kita waras, yang membuat kita nikmat, yang membuat kita selamat, yang membuat kita sukses dunia dan akhirat. Kita tidak sadar bahwa kita sudah terjebak oleh aturan iblis dan syaitan. Mari saudara-saudaraku yang saya sayangi dan saya cintai, masing-masing kita jujur dengan dirinya, masing-masing kita jujur dengan dirinya. Merenunglah kita, sudah berapa banyak kita jauh dengan Allah. Di mana posisi kita sebagai hamba yang disayangi dengan Tuhannya? Di mana posisi kita saat ini dengan Allah? Para jamaah mulia, mari kita dekati Allah. Dan apabila kita mendekatinya satu jengkal, Allah akan mendekati kita satu depa. Dan apabila kita mendekatinya satu depa, Allah akan satu hasta, Allah akan mendekati kita satu depa. Dan apabila kita mendekatinya dengan berjalan, Allah sang maha kasih sayang mendekati, menyambut kita dengan berlari-lari untuk memeluk kita dan menyambut kita sang pendosa. Maka Allah panggil sang pendosa, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hamba-hambaku yang pendosa-pendosa hingga mencelakakan dirinya sendiri, jangan sekali-kali kalian
berputus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan sekali-kali kalian berputus asa dengan kasih sayang Allah. Allah masih sayang kepada kalian. Allah masih cinta kepada kalian. Walaupun kalian siang malam berbuat dosa dengan tubuh yang aku ciptakan, kalian berbuat dosa dengan tiap hari rezeki yang aku beri, kalian berbuat dosa dari bumi yang aku ciptakan dan kami injak, kalian hidup di bawah langitku, kalian makan dengan rezekuku, kalian bergerak dengan tubuh yang aku ciptakan, namun kalian di hadapanku selalu berbuat dosa. Jangan putus asa wahai hambaku. Para jamaah yang mulia, dalam ayat ini Allah masih memanggil kita sebagai hambanya. Allah tidak mengeluarkan kita dari himpunan hamba walaupun kita pendosa. Ya ibadiyah, wahai sang hamba-hambaku, la taqnatu min alladzina asrafu ala anfusihim, yang dia asraf, melampaui batas terhadap dirinya sendiri, lupa terhadap Tuhannya. Jangan putus asa, jangan putus asa terhadap rahmatnya Allah. Para jamaah yang mulia, dalam hadis qudsi Allah berfirman, Rasulullah bersabda bahwa Allah membuka tangannya lebar-lebar di siang hari seperti ini untuk menerima tobatnya hamba-hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Allah menghamparkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima dan menunggu hamba-hambanya sang pendosa yang berbuat dosa di siang hari, dan itu terus menerus Allah lakukan hingga matahari terbit dari barat, baru ditutuplah pintu tobat itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita merenungi diri kita sendiri, dan disinilah tempat solusi. Saya ulang, disinilah tempat solusi. Kembali kepada Allah, dekati Allah dalam sujud kita, dekati Allah dalam rukuk kita, dekati Allah dengan air wudhu yang kita bawa. Bersendirian di malam hari atau siang hari, kita sujud, kita rukuk, kita menghanturkan semua kesalahan kita di hadapannya. Akui kesalahan kita, akui perbuatan dosa-dosa kita, mohon ampun kepadanya, bertobat kepadanya, kembali kepadanya, dan mohon untuk diperbaiki diri kita dan dituntun diri kita. Allah akan merangkul kita, memeluk kita, memberi petunjuk kita, dan pasti selesai semua masalah kita, dunia dan akhirat. Kalau kita lari dari Allah, menjauh dari Allah, lupa, seolah-olah kita pandai bisa menyelesaikan masalah, seolah-olah kita hebat, orang-orang sana-sana itu menyelesaikan masalah. Tidak ada, para jamaah mulia. Mereka pun juga orang-orang yang punya masalah juga. Mereka pun akan punya masalah, dan kadang-kadang menyelesaikan masalah dengan kepentingan. Kembalilah kepada Allah. Bolehlah kita konsultasi kepada orang-orang yang tahu tentang Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli dzikir, orang yang dia hubungannya kuat dengan Allah, yang dia tahu isyarat dari Allah, yang dia adalah ahlu ma'rifah, yang selalu mendapatkan ilhamat dan petunjuk ilahiyah karena banyaknya zikir. Tubuhnya zikir, darah dagingnya zikir, kulit dan tulangnya zikir, rambutnya zikir, hatinya zikir, semuanya zikir kepada Allah. Ahlu zikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya itu hambaku ini, hambaku yang selalu zikir kepadaku ini, tanya. Dia ahlu firasat, dia akan ngasih tunjuk kepada kamu jalan yang benar kalau kamu tidak tahu. Para jamaah mulia, boleh kita konsultasi dengan orang seperti itu, tapi intinya kembalilah kepada Allah. Kita jujur, lihat aturan-aturan Allah secara zahir, lihat aturan-aturan Allah secara batin,
ya, ikuti petunjuk itu. Itulah jalan yang lurus yang selalu kita minta. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah pada jalan yang lurus. Apa makna tunjukkan saya pada jalan yang lurus? Maknanya beri saya ilmu ya Allah, jalan yang lurus itu kayak apa. Makna yang kedua, ya Allah rangkul saya ya Allah, bopong saya ya Allah, tempatkan saya kepada jalan yang lurus. Dan makna yang ketiga, ya Allah istiqamahkan saya ya Allah hingga saya mati tetap berada di rel jalan yang lurus hingga saya menghadap kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa ayat ini harus kita ulang-ulang? Dari awal saya sudah mengatakan ada iblis, musuh yang pendendam yang akan mengeluarkan kita jalan yang lurus. Maka antum harus membaca ini minimal 17 kali tiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat antum baca, karena ini adalah yang terbesar, yang disinilah jalan penyelesaian, disinilah tempat keselamatan dan kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita. Mudah-mudahan Allah insafkan kepada kita. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita, jaga diri kita, keluarga kita dan umat ini untuk selalu pada jalan yang lurus hingga akhir hayat kita, sehingga semuanya meninggal dunia dengan husnul khatimah, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.